Kita santai ya di sini, belajar bareng Bali apa sih tentang bisnis, tentang entrepreneurship. Nama saya Jailani Bahtiar, saya di perusahaan ini sebagai direktur keuangan. Ini company profile-nya di sini ada 3 perusahaan. Saya dulu background saya dulu SMA-nya di SMA 1 Pekalongan, kemudian kuliahnya di perbankan, S2-nya di Paramadina, terus sempat kerja di salah satu perusahaan BUMN di bidang investasi. Habis itu pulang ke sini bangun bareng-bareng sama kakak saya, Mas Aar. Oke, nih buat teman-teman semua jangan takut untuk jadi pengusaha atau entrepreneurship. Jadi kalau saya dikasih 1 miliar, mungkin setengah dari 1 miliar itu akan saya investasikan di berbagai bidang. Salah satunya contohnya mungkin ada saya investasikan di Freeport atau di dolar mungkin yang akan kedepannya mungkin akan lebih naik di sana ya. Misalkan saya dikasih 1 miliar, saya uangnya buat naik haji bersama keluarga. Dua, mungkin buat pendidikan supaya kedepannya untuk mendapatkan sesuatu atau memulai yang lebih baik untuk menjadi misalkan entrepreneur juga tahu kemampuan, jadi mungkin soal pendidikan. Nanti yang tanya jawab juga dapat kok. Oke. Ya, jawabannya bagus semua, tapi menurut saya ada satu hal yang sebenarnya penting, tapi kalian agak lewatkan ini menurut saya. Jadi pengusaha itu harus tahu istilahnya pikirannya out of the box gitu ya. Dan paling penting itu di dunia usaha bisnis itu akuntabilitas. Pokoknya ini jelas lah, clear semuanya gitu. Harusnya kalian tanya dulu, Pak, ini 1 miliar duit apa? Gitu. Ini dikasih apa pinjaman? Itu yang paling penting dari suatu jiwa entrepreneur itu harus akuntabilitas. Kemudian berbakti pada orang tua itu penting banget. Yang paling dekat dulu, ini yang paling baru tadi di peternakan. Kita model bisnisnya itu yang tadi saya sampaikan, kita impor domba jantan, kemudian dikawin silangkan dengan domba lokal betina untuk dapat peternakannya itu F1. Jadi F1 dari domba genetik bagus gitu ya. Kita impor, ada jenisnya itu ada Dorper, ada Awasi, ada Sanen. Itu kita bikin tali kapal dari mulai karung kotor, kemudian dicuci, giling. Sebagai seorang pengusaha yang berjalan di bidang perikanan, lalu sekarang ada juga di peternakan, dan tadi aku dengar juga ada bidang tali juga. Mungkin gimana caranya bagaimana caranya untuk bisa kontrol berbagai bidang langsung di berbagai bidang itu, maksudnya bisa kontrol di bidang-bidang yang berbeda, sedangkan nggak mirip-mirip juga, satu ikan, satu peternakan, satu di tali juga. Yang pertama kaitannya dengan Ian Rosid dari Migan, bagaimana menganalisis lingkungan sekitar. Kalau pertama sih butuh kreativitas, butuh kejelian, ada kepekaan di situ. Dan kepekaan ini harus dilatih sih, nggak bisa muncul tiba-tiba gitu. Misalkan kira-kira kalau misalkan beras mahal, solusi dari teman-teman apa? Salah satu aja sebutin. Nah, cari seperti itu sih. Misalkan singkong yang ada di food estate itu kan gagal. Nah, itu salah satunya. Sebenarnya kan dia idenya bagus. Dia tahu karena jadi ceritanya gini. Kenapa beras itu sekarang mahal? Saya ceritain di industrinya. Karena di India itu terjadi juga karena perubahan iklim ini ada gagal panen. Di sana impor beras paling banyak itu dari Indonesia gitu. Sedangkan mereka tuh menahan juga di dataran Cina juga, salah satu supplier beras di Indonesia itu juga gagal panen. Akhirnya dia menghold karena konsumsi beras di 2 negara ini juga sangat besar gitu. Lain dengan Thailand dan Vietnam, mereka kenapa masih bisa ekspor ke Indonesia karena jumlah produksi berasnya jauh lebih banyak, walaupun tetap ada penurunan tapi masih ada surplus, jadi bisa ekspor. Nah, sebenarnya yang dilakukan dengan pemerintah sekarang itu udah tepat, membangun lumbung
pangan baru sebagai substitusi, karena kemungkinan memang diprediksi bahwa beras ini memang akan langka gitu ya. Cuman mungkin perlu eksekusinya harus diperbaiki lagi. Sebenarnya seperti itu, harus punya kejelian, punya informasi makro, nanti bisa diterapkan untuk cari solusinya gitu ya. Itu yang agak berat. Coba kita misalkan pikirkan paling gampang aja lah. Misalkan tadi masalah mengidentifikasi masalah dan solusi ya. Paling gampang misalkan punya hobi apa gitu ya, atau berada di komunitas apa. Misalnya desain grafis, suka gambar, ya udah bikin kaos dengan model terbaru. Atau misalkan gini, yang sekarang lagi tren itu apa lagi ya? Ya bikin konten kreator itu kan bisa ditawarkan juga ke teman-teman yang punya produk. Kamu punya produk apa? Saya kasih solusi, tak bantu pasarkan gitu. Saya bikinkan kontennya, nanti kamu bisa bayar saya jasa. Itu kan yang lebih simpel gitu. Oke, itu ya Pak ya. Kira-kira cukup? Oke. Yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Sofa, Jakarta. Bagaimana cara mengontrol bidang yang berbeda-beda sekaligus dengan usaha bersama keluarga? Oke. Terima kasih. Baik. Mengontrol bidang ini ya, pembagian tugas sih. Kayaknya sih mungkin agak basic. Artinya gini, misalkan di industri perikanan kan emang ininya kita, core-nya kita. Jadi Mas Ari itu dari A sampai Z dia tahu gitu. Ya dia pegang operasionalnya semua gitu. Dengan terus misalkan kalau yang perikanan sebenarnya no issue. Sekarang saya mau contohnya dengan peternakan. Emang kita nggak ada ilmu sama sekali. Kenapa kita bikin peternakan? Karena peluangnya ada, dan bisnis peternakan atau kambing domba itu insya Allah, ya ini saya selipkan bahwa membangun bisnis kalau bisa cari bisnis yang berkelanjutan, sustainability gitu ya. Artinya gini, bisnis domba kambing itu insya Allah ila yaumil qiyamah bakalan tetap jalan, karena tetap ada kurban, tetap ada akikah gitu kan, di Indonesia terutama. Nah itu bisnis yang kemungkinan besar akan berjalan lama gitu. Nah kita nggak punya ilmu nih misalkan tentang industri itu, gimana caranya? Cari orang yang ngerti, kita kolaborasi. Sistemnya mungkin bisa bagi hasil, bisa gaji gitu kan. Saya cari orang yang praktisi di dunia peternakan. Kalau nanti teman-teman buka YouTube Himatan Afam, nanti keluar namanya yang biasa bikin konten itu namanya Mas Andi. Nah kita hire dia, sistemnya kerjasama. Dia pengelola, kami investor gitu. Akhirnya ya untuk menjalankan bisnis tersebut, misalkan nanti teman-teman punya, ya sebenarnya kayak misalkan untuk menjalankan bisnis itu nggak harus kita menjalankannya itu sendiri, cuman kita harus tahu model bisnisnya, dan kita harus ngerti membaca laporan keuangannya, jadi bisa untuk memantau keberlangsungan bisnisnya gitu ya. Terus lanjut mengenai bisnis keluarga plus minusnya, mungkin Mas Ar bisa jawab nih. Alhamdulillah ya. Pertanyaan siapa tadi? Dari Jakarta ya, Mas Sofan ya. Masalah keluarga. Keluarga ini kita alhamdulillah ada 5 bersaudara. Saya tengah-tengah, ini paling bontot sendiri, Jailani ya. Ini apa ya? Kita masing-masing punya kesadaran. Masing-masing punya kesadaran dan taat apa kata orang tua. Biasa dalam kesempatan materi kali ini, insya Allah nanti mohon berkenan bisa kami informasikan katanya titik-titik pergerakan entrepreneur dari PT Nelayan Bina Samudra itu. Dan demikian rangkaian kegiatan kita dalam sesi kali ini. Jadi masih panjang sebenarnya, silakan bisa nanti berkeliling-keliling melihat bagaimana proses kambing, proses ikan, dan proses yang lainnya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan untuk kita bersama. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian rangkaian kegiatan kali ini. Kasih plus dulu untuk semuanya. Luar biasa dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk mencukupi kebutuhan kalsium. Tapi ya bagusnya kayak gitu. Paling oke sih pasti karena apa namanya bisa juga milih orang, bisa juga average cari yang paling jadinya orang juga nggak tahu ini lama tuh. Ini tahan berapa lama? Coba kita! Kita!